Oh, thank you. Yes. Selamat pagi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari seiman di dalam Facebook, selamat pagi. Dan juga kita di dalam kebaktian hari Minggu ini 30 hari bulan Jun tahun 2024. Yang baru, yang lama, saudara seiman, saudari seiman, selamat pagi yang dikasihi semua. Selamat pagi. Tuhan memberkati, amin. Haleluya. Apa kabar? Ada sukacita? Yes, di dalam Tuhan ada sukacita. Yes, so saya Pastor Miller Likup. Hari ini saya mau lanjutkan khotbah saya yang dari minggu lalu. Tajuknya adalah karunia-karunia roh. So, minggu ini adalah sesi yang kedua, ya. Second session. Oke. Sebelum itu, saya mau membawa kita kepada permulaannya, di mana Roh Kudus dicurah kepada murid-murid Yesus di Yerusalem. Pada hari apakah itu? Perayaan apakah itu? Pentakosta, ya. Kita mau merujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Dan saya mau membaca dari firman Tuhan, kebenaran Tuhan pagi ini, supaya kamu melihat dari kebenaran Tuhan itu, kemudian saya akan menghuraikannya, ya, supaya ada pengertian yang lebih dalam. Oke, oleh Roh Kudus. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sehingga 11. Tulis saja, ya. Halo, selamat pagi, madam. Sila masuk. Oke. Tamu yang datang, oke. Puji Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, saya membacanya. Ketika tiba hari Pentakosta. Ini di Yerusalem. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur dan dalam tubuh yang mulia, dan dari surga dia mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikannya kepada murid-muridnya. Di mana dia berjanji sebelum dia naik ke surga itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, bermula daripada Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ke kucing ini. Haleluya. Amen. So, pada hari Pentakosta, semua orang percaya. Semua orang apa? Orang percaya. Jadi ini adalah untuk orang percaya. Berkat Pentakosta ini, oke? Bukan untuk orang yang bukan percaya. So, kalau belum percaya, percayalah. Amin. So, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka duduk di dalam rumah, seperti kamu dan saya pagi ini juga duduk, ada juga berdiri, ya. Oke. So, berapa orang murid Yesus yang duduk di dalam rumah itu? 120 orang. Termasuk siapa? Termasuk ibu Yesus, Maria, dan perempuan-perempuan yang lain, termasuk adik-beradik Yesus. Jadi kita melihat mereka ini adalah manusia, termasuk Maria, ibu Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Di manakah itu? Kita boleh tulis membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua 120 murid Yesus di sana bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka berkumpul di satu tempat di sana. Dan ayat 3 mengatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertabaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap kepada berapa orang tadi? 120. Tidak ada seorang pun, tidak ada. Semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus di sini ya. Roh Kudus datang seperti nyala api, seperti coraknya lidah. Maka penuhlah mereka. Berapa orang penuh? 120. Yes. Dan dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sungguh tepat perkataan itu. Dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi diterjemah di dalam bahasa Inggris tidak berapa tepat. Mengata dalam bahasa Inggris adalah and began to speak with other tongues, lidah. Tidak bagus bahasa itu. Tetapi bahasa asalnya adalah mereka ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai bercakap-cakap dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa? Bahasa bangsa-bangsa lain. Bahasa manusia di dunia ini. Oke, kita terus membaca ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa yang memberi bahasa-bahasa lain itu? Roh Kudus. Itu sebab di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab, yang dipanggil bahasa roh. Karena Roh Kudus yang memberinya. Tetapi di sini bahasa-bahasa apakah itu? Bahasa bangsa-bangsa lain. Nanti kita membaca. Kita tahu. Bahasa daripada daerah itu, negara itu, negeri ini. Oke? Terus kita ayat 5 mengata, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Wah, berarti banyak orang-orang Yahudi yang bertaburan di seluruh negara-negara lain juga berada di Yerusalem pada masa itu ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya, orang banyak berkumpul bersama. Oke? Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul. Salah perkataan itu, bukan rasul-rasul. Dalam bahasa asalnya adalah murid Yesus 120 itu. Amin. Bukan hanya rasul, murid Yesus. Mereka di sana yang berkumpul 120. Oke? Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa siapa? Mereka yang ada di Yerusalem. Bahasa dunia ini betul? Oke. Siapa yang memberi bahasa-bahasa itu? Roh Kudus. Itu sebab kita panggil bahasa roh. Juga bahasa dunia ini, Pak. Oke. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang 120 itu kebanyakan mereka dari daerah Galilea, utara Israel. Itu dia. Bukan daerah di luar Israel. Tapi bagaimana pula mereka boleh bercakap bahasa kita? Bahasa kita. Siapa itu kita? Kita melihat sekarang. Mereka ini orang Galilea ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Siapa kita sendiri ini? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Banyak negara di sana berkumpul ya. Ayat 9. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia. Ramai itu penduduk Mesopotamia. Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Orang Asia juga ada di sana ya. Phrygia dan Pamphylia, Mesir, yaitu Egypt ya. Daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Karin. Ramai bahasa di sana, bangsa-bangsa juga. Pendatang-pendatang dari Roma, ramai juga di sana. Baik orang Yahudi maupun pengganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Orang Arab juga ada di sana. Ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri.
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa manusia. Jadi pada permulaannya Roh Kudus memberi bahasa roh dalam bahasa manusia. Siapa yang memberi? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada murid Yesus yang berkumpul 120 di Yerusalem. Dalam rumah itu mereka duduk. Mereka tidak pernah mempelajari bahasa itu. Mereka tidak tahu bahasa itu. Tetapi siapa yang memberi tadi? Roh Kudus. So, Roh Kudus yang membolehkan mereka bercakap-cakap dalam bahasa manusia dari pelbagai negara itu. Sehingga pelawat-pelawat di sana mengerti apa yang mereka katakan. So, bahasa apa itu? Bahasa roh. Tetapi bahasa manusia. Dan saya percaya juga ada bahasa malaikat di sana. 120 Pak. So, apa yang mereka dengar? Orang-orang yang datang berkumurun di sana, berkumpul di sana mendengar murid-murid Yesus 120 itu berbahasa roh. Apa yang mereka mendengar? Mereka paham. Mereka mendengar ini, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, berita baik, juru selamat seluruh dunia. Dan sekarang dicurahkan Roh Kudus kepada segala bangsa di dalam Yesus. Itu berita besarnya. Itu yang mereka nubuatkan. Itu yang mereka kata-katakan di dalam bahasa manusia yang mereka paham. Ini ditulis oleh Dr. Lukas. Bilakah dia menulis ini? AD 60, tahun Masehi 60. Dan juga kurang lebih tahun Masehi yang sama, Rasul Paulus menulis 1 Korintus. Tentang apa? Kita pelajari tentang karunia-karunia roh. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus juga pada kurang lebih tahun 60 tahun Masehi yang sama. Apa kata Rasul Paulus? Tulis saja. Rasul Paulus mengatakan di dalam apa? Efesus. Ya, Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 5. Dalam waktu yang sama, ini kata Rasul Paulus, dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapan oleh Roh Kudus, mengatakan kebenaran dari surga. Itulah sebabnya aku, kata Rasul Paulus, dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kepentingan kamu, orang bukan Yahudi. Kita semua orang bukan Yahudi di sini. Ada orang Yahudi? Tidak ada di sini. Kamu dan saya, untuk kamu dan saya, kata Rasul Paulus. Oke? Tentu kamu sudah mendengar berita bahwa Allah karena rahmatnya telah memberi aku tugas ini untuk kepentingan kamu. Kepentingan siapa? Orang yang bukan Yahudi. Gereja Tuhan juga lah. Ya? Allah menyatakan rancangannya yang dirahasiakan. Salah perkataan itu. Dalam original asalnya adalah misteri. So kita membaca begini. Allah menyatakan rencananya yang misteri dan memberitakannya kepadaku, kata Rasul Paulus. Saudara, bila tadi kita mengambil firman Tuhan kan, di dalam buku Korintus yang pertama itu 2 kali Rasul Paulus mengatakan, apa yang kuturuskan, apa yang kuajar kepadamu, aku terima sendiri pribadi daripada Yesus Kristus yang telah bangkit di dalam tubuh yang mulia itu. That's it. Karena banyak orang mengatakan, oh, kami gereja tidak percaya pada karunia-karunia roh. Tidak ada roh. Bukan. Tidak dipakai lagi. Oh, sangat sedih. Saya tidak mau meneruskan itu. Ya. Tadi kita mendengar saksian orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Kristus, bukan firman saya. Dia tidak akan paham tentang kebenaran rohani. Dia hanya paham yang jasmani, physical. Tetapi kita sorga rohani, sorga
warga negara surgawi. Amin. So diam di jasmani, physical world. Oke, itu satu perkara yang lain. Allah menyatakan rancangannya yang misteri dan memberitahukannya kepadaku, kata Rasul Paulus. Hal itu sudah aku tulis dengan singkat. Jika kamu membacanya, kamu akan memahami pengetahuanku tentang rahasia, bukan rahasia, tentang misteri itu. Misteri Kristus. Pada masa yang lampau manusia tidak diberitahukan rahasia itu, bukan rahasia, misteri itu. Pada masa lampau manusia tidak diberitahu oleh Tuhan tentang misteri ini. Tetapi sekarang Roh Allah, siapa Roh Allah? Itu penting. Roh Allah adalah Roh Kristus. Roh Kristus adalah Roh Kudus. Sama, satu roh. Roh Allah telah menyatakannya kepada para rasul dan nabi yang mengabdikan diri kepada Allah. Amin. Selesai. Daripada mana Rasul Paulus membukakan, menyatakan misteri itu. Saudara, misteri dengan rahasia ada bezanya. Kalau rahasia, ya terus tertutup. Tidak boleh dinyatakan, dihebohkan, tidak boleh dikatakan, tidak boleh diberitahu. Itu rahasia. Kecuali ada di dalam kerajaan rahasia, ada tarikh luputnya. Ada? Kita punya saya pula kadang-kadang tiba-tiba lupa saya nama. Toke domba. Dia tahu. Ada tarikh luput rahasia itu. Tetapi di Alkitab kalaunya rahasia, ya, kamu dan saya tidak akan tahunya selama-lamanya. Tetapi bezanya misteri. Apa? Misteri. Misteri adalah sesuatu yang ditutup. Dan kemudian seseorang boleh datang untuk membukanya, menyatanya, memberi kamu wahyu misteri itu. So ini adalah misteri Yesus, misteri Roh Kudus, misteri karunia-karunia Roh yang diterima oleh Rasul Paulus, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia memberikan wahyu ini kepada kamu dan saya, supaya kamu dan saya mengerti. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Amin. Itu penting. Kalau kita mau wahyu dari surga, kita mau tahu hati, keinginan Tuhan, harus dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mustahil. Amin. The Lord is Spirit. Tuhan Yesus adalah roh. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus adalah juga Roh Kristus, juga Roh Allah. Allah lah. Amen. Oke. Jadi ini ditulis oleh Dr. Luke tahun 60 Masehi. Tahukah saudara, kurang lebih pada tahun Dr. Luke menulis ini, pada tahun 60 Masehi juga Rasul Paulus menulis Efesus pasal 3 ayat 5. Efesus 3 ayat 3 sampai 5 itu. Hikmatnya, pengetahuannya, dari mananya menerima wahyu-wahyu ini? Dari Yesus. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Yes. So, 2 kali di dalam Korintus tadi, kalau kita membacanya, Korintus 11, Korintus 15, Rasul Paulus mengatakan, apa yang aku terima dari Tuhan Yesus yang telah bangkit di dalam tubuh yang mulia itu, aku teruskan padamu, aku ajar. Amen. Ini paling penting sekali, oke? Oke, so beza, ada beza. Tadi kita mengatakan bezanya. Oke. Apa beza? Oke. Kita sesi yang kedua ini kita mau terus melihat kepada juga sama.
Karunia bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Apa bezanya? Oke. Perkataan menafsirkan dan perkataan menterjemahkan. What is the difference between translation and interpretation? Menurut what is defined by the Bible. Oke, saya beritahu. Kalau saya bahasa Inggris ya. Tolong terjemahkannya. Tolong translatekannya. Your name? Your name. Interpretation. Bukan. Translation. Diterjemahkan. Namamu, betul? Itu menterjemahkan. My name John. Dalam bahasa yang kita paham. Nama saya John. Itu menterjemahkan. Oke, macam mana saya bagi? Susah juga. Oke, tidak mengapa. Walaupun tidak berapa terang, ini adalah satu daripada yang menerangkan apa artinya menafsir, to interpret, menafsir. Oke, saya bahasa Inggris sekarang. So, tolong tafsirkan dalam bahasa yang kamu dan saya mengerti. Oke, I am feeling blue. Tahu? Itu tafsiran. Kalau saya menerjemahkannya word by word, I am feeling blue. Aku merasai biru. Itu ilustrasi saja ya. So, ada bezanya antara menterjemah dan menafsir. Amin. So, itu sebab bila kita mendengar orang berbahasa roh, mungkinnya pendek ataupun panjang. Kalau dia berbahasa roh, panjang-panjang sedikit. Jadi seorang yang menafsir itu hanya 2 perkataan. Jadi kamu heran, bagaimana? Itu bahasa roh panjang, dia hanya bagi 2 perkataan. Itu tafsiran, bukan terjemahan. Itu betul. Amin. Asalkan tidak mendatangkan kekeliruan, kekacauan. Karena Allah adalah damai, sopan dan teratur, tersusun. Amin. Itu penting. Dan asalkan Ia membangunkan kamu dan saya, menggalak, menguatkan, membangunkan, mengajarkan. Oke? So, ada bezanya. So, kita mau kembali ya. Sesi yang kedua ini ya, tentang karunia-karunia roh. Ada 9 karunia-karunia roh pada minggu lalu yang kita dengar ya. Yaitu, tak payah saya sebut lagi. Tetapi yang kita tahu, karunia-karunia roh untuk gereja adalah, nomor 1, semua ahli-ahli gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus boleh menerima karunia-karunia roh. Boleh bergerak dalam karunia-karunia roh. Ada amin? Kamu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau belum, harus menginginkannya. Yes? So semua boleh menerima karunia-karunia roh. Gifts of the Spirit. Talent. Bakat-bakat dari surga. Tidak perlu belajar. Siapa yang memberi? Roh Kudus. Jangan mengatakan, saya belum pergi sekolah Alkitab, tidak dapat saya bergerak dalam karunia-karunia roh, ini hebat ini itu. No. Yang diberi Roh Kudus bukan karena kamu, karena Roh Kudus memberinya. Kamu terima saja. Orang baru pun boleh, orang lama boleh. Amin. Ya. So, nomor 2 tentang karunia-karunia roh ini adalah Kristen. Yang benar-benar Kristen harus menginginkannya.
Halo? Ada menginginkan karunia-karunia roh. Kalau belum sebelum ini, hari ini mula menginginkannya. Amen. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Boleh tulis. Dalam asalnya 1 Korintus pasal 14 ayat 1 itu berbunyi begini. Usahalah sungguh-sungguh untuk mendapat karunia-karunia roh. Usahalah sungguh-sungguh untuk mendapat karunia-karunia roh. Ini karena Yesus Kristus yang memiliki gereja. So, mulai dari ini, usahalah sungguh-sungguh. Bincang dalam kelompok rumah, tanya satu sama lain, pemimpin-pemimpin, tentang hal karunia-karunia roh ini. Tanya saya. Amin. So, usahalah sungguh-sungguh. Desire earnestly. Amen. Oke, nomor 2, nomor 3. Yaitu Kristen harus ada pengetahuan tentang karunia-karunia roh. Karena kalau kita tidak ada pengetahuan tentang karunia-karunia roh, kita sebarang lakukan dengan perasaan, oh itu sebab banyak kepalsuan, banyak kacau bilau di dalam gereja. Harus ada pengetahuan, diajar ya tentang karunia-karunia roh. Kita di sini mengajar. Amin. So, nomor 4, harus didorong oleh daging. Betul? harus didorong oleh kasih. Amen. Kasih Bapa, kasih surga, kasih surgawi, kasih agapau, kasih Allah lah. Nah, semua orang yang ada Roh Kudus memiliki kasih itu. Amin. Yes. Haleluya. Dan nomor 5, yes, harus karunia-karunia roh ini harus dipergunakan untuk membangun gereja. Amen. Itu sebab minggu lalu saya mengatakan kalau kamu tidak bergerak dalam karunia roh, gereja tidak dibangun. Biasa-biasa saja. 10 tahun sama saja. Firman Tuhan harus ikut ya. Amen. So, kita mau melihat sekali lagi pada pagi ini, ya tidak lama lagi ya, kita akan berhenti ya, supaya kamu dan saya tidak terlalu banyak yang kita dengar ya. Oke, tentang karunia bahasa roh dan tentang karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke, saya mau tanya, karunia bahasa roh, speaking in tongue. Oke, bahasa roh yang diberi Roh Kudus. Itu adalah untuk siapa? Untuk semua Kristen ya. Tetapi untuk siapa? Khususnya untuk pribadi kita ya. Untuk apa? Untuk menekan pribadi. Untuk membangun. So, please, saya berseru, merayu, dan saya berdoa. Kamu dan saya berdoa dalam bahasa roh yang telah diberi bahasa roh lah. Setiap masa, saya berdoa di dalam bahasa roh siang malam, di mana saja. Sebab berdoa di dalam bahasa roh, kamu tidak perlu menggunakan pikiran kamu belok mana saya tidak perlu. Doa saja dalam bahasa roh. Kamu tahu di mana kamu pergi. Kamu pikir tentang hal lain pun dalam kamu berdoa dalam bahasa roh. Karena bila kamu dan saya berdoa di dalam bahasa roh, siapa yang berdoa? Oke. Kamu berdoa oleh Roh Kudus itu. Di mana Roh Kudus itu berada? Di dalam roh kita, hati kita. Jadi bila kamu dan saya berdoa dalam bahasa roh oleh Roh Kudus itu. Wah, luar biasa itu. Roh Kudus yang memimpin kamu berdoa. Hanya dia menggunakan suaramu. Ya. So, etc. ya. Adalah untuk membangun pribadi. Oke. Kita mau melihat kepada 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Tulis saja ya. Saya mau membaca daripada ayat 2 sehingga 6 ya. Tulis ya. Pagi ini tentang karunia bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh.
1 Corinthians chapter 14 verse 2 to 6. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ada di sini? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. So bila kamu dan saya berkata-kata dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh kan, kamu berkata-kata kepada siapa? Allah Bapa. Mau bercakap dengan Allah Bapa kan? Saya tiap hari, siang malam, saya bercakap dengan Allah Bapa saya. Luar biasa. Saudara, kalau kamu mau berubah, kamu jangan pikir banyak-banyak. Penuhkan dirimu dengan terang Tuhan. Apa terang Tuhan? Firman Tuhan. Yesus terang Tuhan. Oke. Kalau kamu mau terang, kamu sentuh listrik itu, memang tetap kamu menjadi terang. Tapi jangan lakukan. Ini ilustrasi saja. Kalau bilik itu gelap, kamu on api itu, terang tak? So, kalau Kristen ada banyak masalah, walaupun kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu datang sentuhkan dia yang terang. Kamu menjadi sentuhkan yang terang, yang menjangkit kamu dalamnya, yang kotor, yang gelap itu. Siapa yang menjangkit terang itu masukkan. Bolehkah yang gelap menandakan yang terang itu? Tidak boleh. Tetapi yang terang itu akan menjangkit kamu dan saya. Itu dia. Very simple. Apa saja masalah, kamu mengadakan pergaulan dengan Tuhan pribadi oleh Roh Kudus, pasti kelamaannya kamu menjadi seperti dia yang kamu sentuh, dia yang kamu bergaul. Ya, siapa namanya? Yesus Kristus. Luar biasa. Amin. So, oke. Yang berkata-kata dengan bahasa roh, berkata dengan Allah. Sebab tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Termasuk kamu juga kadang-kadang tidak mengerti ya. Oke. Oleh roh yang mengucap hal-hal yang rahasia, bukan rahasia. Tiap kali kamu melihat tentang rahasia di dalam Korintus ini, kamu gariskan, kamu tulis misteri. Tetapi siapa yang bernubuat? Bernubuat. Tadi ada orang bernubuat di sini? Oke. Bernubuat. Berarti dia terus sebut Bapak perkataan membangun gereja kan? Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Amin. Dalam bahasa yang kita mengerti, betul? Itu nubuat. Nubuat adalah apa nubuat itu? Nubuat adalah, ini ada saya tulis. Oke. Nubuat adalah kamu, kebolehan diberi Roh Kudus kepada kamu itu untuk menyampaikan message daripada Tuhan, ataupun untuk menyatakan kehendak Allah. Itu nubuat dalam bahasa yang kita paham. Amin. Oke. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ya membangunkan. Amin. Menasihat, berarti menggalakkan dan menghibur. Membangunkan, menguatkan. Menguatkan siapa? Gereja. Semua kita ya. Itu nubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri. Amin. So ada bahasa roh, teruskan. Amin. Tetapi sesiapa yang bernubuat, yang membangunkan jemaat. Apa jemaat? Gereja. Kita di sinilah. Amin. Aku suka, kata Rasul Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. I wish you all spoke with tongues. Ini penting, tetapi Tuhan tidak memaksa. Saya mau bertanya satu soalan ini. Menurut Korintus, surat Korintus pasal 1 ini, adakah semua ahli jemaat boleh berkata-kata dalam bahasa roh? Haruskah?
Mestikah? Tidak seharusnya. Tetapi semua ahli jemaat yaitu gereja harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan semua ahli gereja yang dimiliki Tuhan memiliki kurang-kurangnya satu karunia Roh Kudus. So kalau orang itu tidak ada berbahasa roh, tetapi dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin dia ada karunia-karunia yang lain. So kita tidak boleh paksa orang untuk berbahasa roh. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Karena bahasa roh itu membangunkan kamu pribadi ya. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Kenapa? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Orang yang bernubuat lebih besar, lebih penting daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali, ini dia penting. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Menafsirkan apa? Bahasa roh itu tadi. Sehingga jemaat, sehingga semua gereja dapat dibangun. So, bahasa roh adalah tidak lebih kecil daripada nubuat kalau hanya bahasa roh. Tetapi bahasa roh itu setanding besarnya, pentingnya dengan nubuat kalau ada orang yang menafsirnya. Paham? Amen. So, kita sedang maju ya. Haleluya. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, yaitu wahyu dari Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, tidak guna. Kenapa tidak guna? Karena kamu hanya berbahasa roh, tidak ada seorang pun mengerti, Pak. Betul? Jadi harus dalam konteks kebaktian ini harus ada yang menafsirkannya. Oke, kalau tidak ada orang yang menafsirkannya, apa yang kita lakukan? Bercakap-cakaplah dengan dirimu, dengan Allah saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya menyembahmu. Haleluya. Begitu. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus menggerak kamu untuk berbahasa roh dengan terang. Oke. Kamu tunggulah waktu yang sesuai. Seperti musik tidak ada lagi ya, supaya orang semua boleh dengar, ataupun datang kepada mikrofon. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu tafsirnya. Itu contoh ya. Baru sama penting dengan nubuat. Membangunkan orang yang merasa tidak dikasihi mendengar itu yang kata-kata di dalam kuasa Roh Kudus, bahasa roh itu yang ditafsirkan. Boleh disembuh, boleh dibebas, dia digalak. Mungkin orang yang mau menamatkan hidupnya, kamu katakan begitu, dia tidak jadi membunuh diri karena dia merasai kasih Allah. Luar biasa itu. Amin. So, di mana kita? Oke, lagi. Dan kita membaca terus 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai 15. Tulis saja ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Amin. So, sekarang kita tahu kebenaran Tuhan. Kalau kamu dan saya seringkali berdoa dalam bahasa roh, di mana saja, di rumah pun, di kebaktian ini pun, di kelompok rumah, di mana-mana, minta Roh Kudus, aku ingin menafsirkan bahasa roh ini
Supaya orang mengerti. Dan aku pun mengerti. Tuh? Dan kami dibangun. Digalak. Diajar. Dibangun. Amin. Oke? So, minta bahasa roh ini Tuhan, supaya aku juga menafsirkannya. Yes. Amin. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. So, bila kamu berdoa dalam bahasa roh, siapa yang berdoa? Roh kamu. Roh kamu dalam itu, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus kamu berdoa. Ya, roh kamu yang berdoa. Dan juga tadi kita bercakap-cakap dengan Allah juga kan? Oleh Roh Kudus itu. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Betul? Kamu tidak paham apa yang kamu doa kan? Dalam bahasa roh. Ada paham? Kecuali Roh Kudus memberi kamu tafsirannya, menafsir bahasa roh pada kamu sendiri. Kamu paham. Itu sebab sering saya telah mengajar doa dulu. Bila kamu berdoa di rumah kah, doa syafaat kah, dalam bahasa roh, dengar Roh Kudus yang memimpin, memberi kamu perkataan dalam bahasa yang kamu paham, dan lepaskan bahasa yang kamu paham itu juga dalam doa itu. Karena Roh Kudus tahu keadaan-keadaan manusia di dunia ini, termasuk gerejanya, untuk membangun. Amen. So, bila kita berdoa dalam bahasa roh, kita tidak ada kefahaman. Roh kita yang berdoa, diiringi oleh Roh Kudus di dalam kita itu. Jadi apakah yang harus kubuat? Kata Rasul Paulus ini, aku akan berdoa dengan bahasa roh, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan berdoa dalam bahasa roh, dan dalam waktu yang sama kemudian aku juga akan berdoa dengan bahasa yang aku paham. Amen. So bagaimana? Ketebrando sepayade ketedediandende sebada. Oh Tuhan, minta belas kasihanlah supaya anu ini disembuh dan selamat. Kamu sendiri menafsirnya, betul? Baru kamu paham dan kamu lepaskan. Itu maksud ini. Apakah yang aku buat? Aku akan berdoa dalam rohku, dalam bahasa roh lah itu. Tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku, dalam kefahamanku. Amen. So, aku akan menyanyi dan memuji dengan apa? Rohku. Berarti aku akan menyanyi dan memuji dalam bahasa roh, Pak. Bagaimana? Sembrane seyano elabayako sebayanda. Oh, itu aku menyanyi dalam bahasa roh. Oh, sembra mama yende ko ole teriande. Helena haleluya. Aku juga akan menyanyi dalam apa? Akal budiku. Dalam apa yang saya paham. Dan coba terjemahkan nyanyian itu. Apa? Mungkin, aku mengangkat mataku kepada bukit-bukit. Dan aku bertanya, di manakah pertolonganku? Dan jawabannya, pertolonganku datang daripada Allah penciptaan alam semesta. Haleluya. Itu membangunkan kamu sendiri, Pak. Roh Kudus memberi firman itu. Itu Mazmur, ya. Oke. Dan apa lagi? Aku akan menyanyi dan memuji dengan roh, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budi, bahasa yang kamu paham. Dengan roh, bahasa roh kamu tidak paham. Dan juga menyanyi dalam bahasa yang kamu paham. Itu yang membangun. Di kamu di rumah kah, di kelompok rumah, di kebaktian ini. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Yes. So, ayat 18, tulisan ayat 18 sampai 19. Aku mengucap syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow. So, dari ini
saya melihat Rasul Paulus di mana dia saja, dia terus berdoa dan berkata-kata dalam bahasa roh. Ini kunci kehebatan Rasul Paulus bagi saya yang saya lihat. Di mana dia menerima banyak penyataan wahyu, misteri dari Tuhan terbuka oleh Roh Kudus. So itu sebab di mana saya menggalak kamu dan saya di sini terus berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh untuk membangun pribadi. Amen. So, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, dalam gereja, dalam kebaktian kita hari ini, amen, pagi ini kan, aku lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar, untuk membangun, daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Bukan beribu-ribu dalam asalnya. Aku lebih suka mengatakan 5 perkataan di dalam gereja dalam bahasa yang kamu dan saya paham, daripada aku berbahasa 10.000 dalam kata-kata dalam bahasa roh. 10.000. Berartinya pribadi Rasul Paulus, dia berdoa dalam bahasa roh di tiap masa, karena dia mengatakan di sini, Pak, karena kamu tidak pandai, kami tidak tahu berdoa, Pak. Ya, kita mengatakan kita tahu. Berapa lama kamu boleh berdoa? 10 menit habis yang kamu doa. Apa yang mau kita kata lagi? Dan kamu berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus berdoa di dalam roh kamu. Lebih luar biasa itu, dia tahu. Dan dia memberikan kamu doa dalam bahasa yang kamu mengerti. Yes. Amin. So ayat 23 mau habis sudah ya. Sampai 25 ya. Jadi kalau seluruh jemaat, seluruh gereja berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Oh, semua kita di sini berkata-kata dengan bahasa roh. Coba 1, 2, 3. Ketema soborobo sebalabare dere mandaraba. Wah, bunyi burung piang aliang kok kita ipan ya. Oke. Terima kasih. Ya. Dia kata seluruh jemaat berkumpul bersama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, atau kita membawa saudara mara kita yang belum selamat ya, yang bersama kita di sini. Kiranya pagi ini ya, tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu gila? Are you mad? Kamu tidak paham apa yang kamu kata. Saya pun tidak paham, tetapi kamu orang. Ini firman Tuhan ya, dalam konteks penghimpunan gereja, kebaktian, orang namai, konvensi, ke apa saja. Oke? Tetapi kalau semua bernubuat, bernubuat adalah dalam bahasa yang semua kita paham. Lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, yang akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengakui sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. The Lord is in your midst. Ini berlaku banyak kali. Orang itu boleh bertobat. Ada suatu ketika hari jemaat kami berkumpul di sini, orang baru datang. Itu kita berdoa syafaat saja. Dia bertobat, dia mengatakan, saudara kita abot sana, dia mau menyerah hidupnya kepada Yesus. Hadirat Tuhan luar biasa. Kita berdoa dalam bahasa roh. Dan kadang-kadang Roh Kudus itu memberi kita dalam bahasa orang yang mengerti. Orang yang baru mendengar, kita mungkin tidak sadar. Dia tersentuh. Allah ajaib. Dia boleh melakukan lebih daripada pengetahuan kamu dan saya. Amin. Dia besar, lebih besar daripada hati kamu dan saya. Amin. 26.
Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Katakan tiap-tiap orang. Termasuk saya lah. Saya saja, termasuk kamu kan? Setiap-tiap orang kan? Mempersembahkan sesuatu. Ini gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dimiliki Tuhan. What have you persembahkan? Apa yang telah kamu persembahkan sesuatu? Berapa tahun sudah datang? Kita bukan merendah-rendah menunjuk jari. So Tuhan mau gerejanya begini. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Apanya? Yang seorang bermazmur. Bermazmur. Orang pengiring sembah kadang-kadang boleh bermazmur. Minta Tuhan tunjukkan daripada mazmur. Boleh sebelum memberikan memulakan persembahan, penyanyian, pujian, boleh ambil dari mazmur. Apa yang digerak Tuhan dalam hatimu untuk membangunkan kita. Bermazmur. Oh, haleluya. Kita berkata, dalam mazmur, bila habis orang mengiring sembah ataupun musik dah habis, kamu boleh mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kau baik Tuhan, selama-lamanya. Aku bersyukur kepada Tuhan, sebab kau baik selama-lamanya. Orang lain boleh tersentuh yang membangunkan. Itu. Setiap orang mengambil bahagian, amen. Apalagi, bukan hanya bermazmur, yang lain pengajaran. Ada pengajaran. Kamu mengatakan, ini yang diberi Tuhan. Semalam saya membaca firman Tuhan. Ini Tuhan mau kita ini ada pengajaran. Betul? Apalagi? Atau penyataan. Wahyu dari surga. Wahyu dari Allah. Penyataan. Ini hanya Roh Kudus boleh melakukan di dalam hidup kamu dan saya. Atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangunkan gereja. Kelompok rumah, semua doa syafaat, prayer meeting, apakah kebaktian hari Minggu harus membangunkan gereja. Di rumah pribadi bergaul dengan Tuhan, membangunkan gereja. Amin. Ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Bergila-gilaan. Dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Betul? Kita melakukan itu pagi tadi. Terdengar seorang berbahasa roh. Dan dia juga menafsirkannya. Amin. Jadi bernobat, ada nobat. So luar biasa. Amin. So kongsi ada pengajaran juga. Ya. Itu. Apalagi jika tidak ada orang yang dapat menafsir bahasa roh itu, tidak ada orang ya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dalam gereja dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Betul? Tidak ada orang menafsir. Yang last tadi, tidak ada orang menafsir. So kita berdiam diri, berkata-kata dengan sendiri. Ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku terus menyembahmu. Kutema ramadaba. So kamu bercakap dengan diri dan dengan Allah. Begitu ya. So tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Bukan hanya nabi-nabi di sini, semua kita yang bergerak dalam karunia-karunia roh. Ada saja di antara kita, ya, yang matang untuk menanggapnya, to judge what is being spoken or done, whether it's from the Lord or not, ya, untuk menilaikan adakah nubuat itu, adakah tafsiran itu betul ataupun tidak, supaya dia tidak mendatangkan kekeliruan, ya. Oke. So ayat 32 mengatakan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya semua kita yang bergerak dalam bahasa roh lah, ataupun tafsiran bahasa roh, ataupun nubuat, ataupun
apa saja karunia-karunia Roh Kudus ini. Bukan hanya nabi di sini. Ada nabi di sini? Saya tidak pikir ada. So, takluk kepada nabi-nabi itu. Berarti takluk kepada orang yang berbahasa roh itu. Takluk kepada orang yang menafsirkan bahasa roh itu. Takluk kepada orang yang bernubuat. Berartinya jangan gopok apa. Jangan terus keluarkan. Musik belum habis. Dia terus keluarkan. Seorang terkejut. Tunggu musik habis. Tunggu. Tunggu waktu yang sesuai. Roh Kudus mengiring. Karena apa itu? Ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. See? For God is not God, if is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Dan ayat 40 mengatakan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Harus dilakukan dengan sopan yang teratur. Karena Allah bukan Allah yang kacau bilau. Amen. So, ini adalah karunia-karunia bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saya ada satu soalan di sini. So, bagaimana pula di dalam prayer meeting, di dalam doa syafaat, di dalam peperangan rohani. Kita di sini tidak ada prayer meeting ya. Kita ada doa syafaat di mana kita mengadakan peperangan rohani. Hari Jumat. Tiap hari Jumat jam 8.30 dan seterusnya. Tiap hari Jumat peperangan rohani. Ya. Caranya sama. Kecuali itu adalah peperangan rohani. Ada saya mengajar tentang doa, peperangan rohani. Itu sedikit bezanya. Ya. So, yang pentingnya kita di sini ada peperangan rohani. Orang yang belum bertobat dan percaya pada Yesus tidak seharusnya ada di dalam peperangan rohani. Paham? Jangan hanta nyawa. So, tetapi kita di sini menggalakkan orang baru, siapa saja, dalam naungan kita, supaya dia juga boleh belajar. Luar biasa. So, satu yang harus kita tahu dalam kita melakukan bergerak dalam karunia-karunia roh ini ya, yaitu harus dilakukan dengan sopan dan teratur, dan juga harus membangunkan gereja, menggalakkan kamu dan saya. Itu kamu tahu kita dalam jalan yang betul. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita bertemu lagi ya. Tuhan memberkati saudara, saudari seiman semua. Amin.